Remember when I told you no matter where I go. Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Sela Indriani. Di video kali ini aku akan membahas seputar mitos dan fakta tentang kehamilan. Jadi bagi yang pengen tahu tetap stay tune di video aku ya. Sedikit informasi, jadi info yang bakal aku kasih tahu kalian ini tuh berdasarkan info dari dokter kandungan aku, terus artikel-artikel yang aku baca, terus ketiga pengalaman dari orang-orang sekitar aku waktu hamil. Kehamilan sendiri adalah momen yang paling ditunggu sama pasangan yang baru menikah. Kayak aku nih, hampir nunggu sampai 1 tahun baru dikasih kepercayaan untuk hamil. Tapi biasanya kehamilan sendiri itu juga dibarengi dengan beberapa mitos. Contohnya, banyak-banyak minum air kelapa ya, biar anaknya tuh putih, bersih, terus rambutnya lebat. Terus atau enggak, jangan makan sate, nanti anaknya kepanasan, katanya gitulah, semacam itu. Nah, di sini kita mau bahas itu bener nggak sih mitos-mitos seperti itu. Nah, yang paling sering kita dengar adalah banyak-banyakin minum air kelapa ya, supaya ntar tuh bayinya tuh putih, bersih, terus rambutnya lebat, semacam itu. Faktanya itu adalah mitos. Jadi, kalau untuk warna kulit pada bayi sendiri tuh nggak ada pengaruhnya sama minuman yang kita minum gitu loh, tapi itu adalah bawaan dari orang tuanya, jadi faktor gen. Nah, jadi air kelapa itu mitos ya kalau buat untuk membersihkan atau bikin kulit bayi itu kelihatan putih itu sama sekali enggak, tapi biasanya memang kalau bayi baru lahir kan warnanya memang putih bersih, itu memang udah karena dia kan terlindungi dari sinar matahari kan 9 bulan ada di perut, jadinya tuh nggak kena yang namanya sinar matahari. Baru setelah dia lahir agak besar itu akan baru kelihatan tuh warna kulitnya dia tuh seperti apa, dan itu tuh faktor pengaruh dari genetik orang tuanya. Jadi misalkan orang tuanya tuh kulitnya tuh sama matang, terus kita minum nih air kelapa supaya bayi kita tuh putih, ya nggak lucu dong masa orang tuanya uh, cok apa sama matang tapi anaknya warnanya putih, kan bakalan jadi tanda tanya. Tapi air kelapa sendiri memang punya segudang manfaat. Salah satunya tuh bisa mengatasi dehidrasi. Jadi kan kalau ibu hamil sendiri kan punya masalah yang namanya morning sickness. Rata-rata hampir 70-80% itu ibu hamil mengalami mual dan muntah parah secara berlebihan gitu loh. Biasanya tuh, dan itu tuh nggak harus pagi ya, jadi bisa pagi, siang, sore, malam. Kayak aku tuh rasanya nggak mesti gitu loh, nggak mesti pagi, jadi bisa siangnya, bisa malamnya, bisa sorenya aku bisa ngerasain. Dan yang aku rasain waktu di trimester pertama itu, aku bener-bener yang bisa muntah itu sehari sampai 2 kali. Pokoknya setiap kali aku makan itu aku pasti muntah gitu loh. Makanya itu yang menyebabkan aku jadi dehidrasi. Air kelapa sendiri itu bagus banget untuk mengatasi dehidrasi karena dia tuh mengandung yang namanya elektrolit yang bagus banget untuk menggantikan cairan tubuh. Nah, selain itu manfaat dari air kelapa juga bisa mengontrol kadar gula dalam tubuh karena dia mengandung vitamin C, protein, magnesium, dan potasium yang bagus banget untuk memperbaiki sirkulasi gula darah. Terus juga bisa menghindarkan ibu hamil dari resiko darah tinggi saat hamil. Ini aku udah catat di sini. Walaupun uh, air kelapa itu bisa menggantikan cairan tubuh, tapi tetap kalian harus minum air putih. Jadi kalian cukup minum air kelapa tuh 1 hari 1 kali aja, dan itu dari air kelapa murni ya, jangan yang udah kemasan kalian langsung tenggak minum karena itu kan biasanya ada pemanis buatan dan lain-lain. Jadi mendingan kalian minum yang air kelapa murni aja. Jadi waktu aku hamil itu kan aku benar-benar susah banget yang namanya makan. Setiap kali makan aku pasti muntah, dan itu tuh aku bisa muntah 1 hari sampai 3 kali, bener-bener yang parah banget di awal-awal kehamilan itu. Akhirnya aku atasi dengan minum air kelapa walaupun gak tiap hari karena aku kurang suka sama air kelapa jujur aja, tapi aku paksain karena ya demi kebaikan aku dan janin aku. Karena waktu itu kan kalau hamil-hamil di trimester pertama itu kan masa-masa rawan ya, jadi disitulah baru janin itu terbentuk, jadi belum terlalu sempurna banget. Nah, makanya kita harus benar-benar hati-hati memperhatikan yang namanya asupan yang masuk ke tubuh kita. Yang kedua adalah sate kambing. Jadi katanya tuh ibu hamil tuh nggak boleh makan sate kambing karena nanti janinnya panas. Menurut aku tuh antara fakta dan mitos ya. Jadi kalau misalkan kalian punya darah tinggi ya mendingan jangan makan sate kambing. Cuman kalau kalian itu darah rendah seperti aku, itu nggak masalah asalkan porsinya tuh dalam jumlah normal. Nah, kalau aku sendiri emang dari dulu tuh kan aku punya yang namanya darah rendah. Jadi
aku tuh suka banget makan sate kambing, jadi kayak bisa 1 bulan sekali lah, atau dalam 1 bulan itu 2 kali aku makan sate. Tapi aku makan dalam porsi yang normal, dan aku tuh paling banyak makan sate kambing cuman 5 tusuk aja, dan gak pernah lebih dari 5 tusuk. Kayak udah, kalau udah makan 5 tusuk udah kayak banyak banget gitu loh buat aku. Nggak ngerti kenapa, mungkin karena ukuran dagingnya juga cukup besar untuk aku gitu loh. Jadi memang manfaat dari air kelapa tuh cukup banyak ya. Kayak misal tuh dia bisa mengatasi sembelit lah, terus juga membantu pembentukan pada janin, terus juga bisa peluntur lemak kalau nggak salah, aku juga sempat baca. Pokoknya kalian bisa searching di Google, itu banyak banget manfaat dari air kelapa sendiri. Nanti kalau aku bahas durasinya terlalu panjang soalnya. Jadi kan aku sempat tanya nih sama dokter kandungan aku kan, boleh nggak sih dok ibu hamil tuh makan sate kambing, karena suami aku tuh bener-bener kayak ngelarang aku makan sate kambing gitu loh. Terus dokter aku jawab boleh, karena ibu hamil tuh pada dasarnya bukan orang sakit ya yang banyak larangan nggak boleh makan ini itu. Semuanya masih boleh, asal dalam jumlah dan batasan yang normal gitu loh. Kalau kita udah tahu punya darah tinggi tapi kita maksa tetap makan sate mah, itu namanya cari cari masalah gitu. Tapi kalau aku sendiri memang darah rendah, dan waktu awal trimester itu kan aku bilang kalau aku tuh susah makan ya, dan gara-gara susah makan itu aku jadi tensinya tuh rendah. Akhirnya waktu itu malah, waktu trimester pertama aku tuh di rumah mamaku kan, malah mamaku tuh sering banget yang namanya beliin aku sate kambing. Jadi kayak seminggu sekali aku tuh bisa makan sate kambing, tapi paling aku cuma makan 3 tusuk 2 tusuk, karena waktu itu belum nafsu makan kan. Nah, karena aku makan itu, suami aku tahu dan dia tuh agak marah gitu, karena takutnya bayi aku kenapa-kenapa. Padahal ya aku udah konsultasi, aku udah tanya, semuanya tuh boleh asal dalam jumlah normal, seperti itu. Nah, daging kambing sendiri tuh ternyata mengandung yang namanya zat besi. Kalian tahu sendiri kan kalau misalkan susu kambing itu bagus banget buat tubuh kita. Kalau misalkan kita rajin konsumsi itu malah efek ke tubuh kita tuh bagus. Apalagi buat kalian yang punya penyakit gangguan pernafasan, itu bagus banget untuk tubuh kalian. Kayak dulu tuh aku karena aku punya penyakit bronkitis zaman 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 dulu lah, udah lama juga. Aku rajin yang namanya minum susu kambing, karena dia tuh bisa ngebersihin kayak flek-flek di paru-paru kita. Nah, sedangkan daging kambing sendiri itu setiap 100 gramnya itu mengandung yang namanya 3 miligram zat besi. Tapi cara mengolah daging kambingnya tuh, kalau misalkan kita mau makan itu harus benar-benar yang daging masih segar, dan apa ya, proses pembakaran ya, misalkan kita mau makan satenya gitu harus benar-benar dalam keadaan yang benar-benar matang. Pokoknya kalian olah dalam keadaan yang masih segar. Yang ketiga adalah es krim. Waktu awal-awal hamil kan, waktu aku kontrol ke dokternya tuh sering banget yang namanya nyaranin aku buat makan es krim. Katanya tuh bagus banget untuk menambah berat badan pada janin. Itu adalah fakta ya, karena kandungan kalori dan gula cukup tinggi pada es krim tersebut. Jadi setiap 100 gram es krim itu sama dengan 207 kalori dan 16 gram susu. Wah, itu kan jadi kan lumayan ya, lumayan untuk menambah berat badan pada janin, karena dia mengandung gula yang cukup tinggi untuk tubuh kita. Nah, tapi makan es krimnya tuh disarankan untuk nggak berlebihan ya. Nggak seperti sehari sampai 2 sampai 3 kali makan es krim. Kalau aku sih cuman makan kayak 2 hari sekali atau 3 hari sekali, itu di awal-awal trimester kehamilan. Cuman kalau sekarang tuh aku udah kayak bener-bener sama sekali enggak deh kalau nggak salah. Iya, aku udah lama banget nggak pernah makan es krim. Cuman buat kalian yang memang punya gula lumayan tinggi, kalian bisa ganti dengan makan dalam porsi yang sering gitu loh. Dalam artian kalian dalam sehari bisa makan makanan berat itu dalam porsi kecil tapi sering, 5 sampai 6 kali. Kalau memang kalian masih susah makan dalam porsi yang banyak, jadi kalian makan dikit-dikit aja, makan nasi atau makan apa itu makannya dikit-dikit aja tapi sering gitu loh. Kita mungkin sering ngemil lah atau apa, atau kalian bisa ganti dengan makan kacang-kacangan seperti almond atau kismis, walnut. Itu juga bagus banget untuk perkembangan janin kita. Yang keempat adalah air es. Katanya itu air es itu bikin janin kita tuh jadi besar di dalam gitu loh. Makannya tuh banyak banget kan, sering dapet omongan kayak jangan minum air es nanti janinnya besar loh, malah repot ntar gede di dalam, katanya gitu. Yang jadi masalah adalah biasanya tuh kalau misalkan normal tuh aku kurang begitu suka ya minum air air dingin gitu gitu, kayak aku kurang suka. Tapi
selama hamil itu bisa bisa dibilang tiap hari itu aku minum air es. Makanya kalau kalian dengar setiap video aku tuh kedengeran kalau suara aku tuh serak, nah itu tuh karena aku tuh terlalu sering minum air es. Cuman ini aku lagi apa ya, lagi obatin dengan sering minum air anget, minum air jeruk nipis supaya suara aku kembali normal. Jadi kalian pasti sering banget dengar kayak di video-video aku suaraku tuh kayak serak karena efek dari aku sering minum air es. Tapi kalau untuk faktor bikin janin kita tuh besar itu enggak, karena yang mempengaruhi janin kita tuh besar atau berat badannya tuh jadi besar itu dari faktor genetik dan asupan makanan yang dari ibu hamil itu konsumsi. Jadi sama sekali nggak ada hubungannya dengan karena air dingin itu bikin bayi kita tuh jadi besar, itu sama sekali nggak. Bayi lahir besar itu bisa dipengaruhi dari faktor genetik, nutrisi dan bayi lebih bulan. Jadi misalkan udah HPL-nya tuh dia udah harus lahir, udah tanggalnya tuh udah harus dia lahir, tapi dia belum lahir, itu bisa jadi pengaruh ke situ. Jadi bukan dari apa namanya ARS itu bikin pengaruh bayi kita jadi kayak besar gitu tuh enggak sama sekali. Yang kelima adalah makan makanan pedas. Nah, kalau ini bisa dibilang itu fakta ya, karena kan kalau kita terlalu sering mengkonsumsi makan makanan pedas kan asam lambung jadi naik. Nah, itu yang mempengaruhi morning sickness biasanya tuh makin parah. Jadi di trimester pertama kan kita masih banget yang namanya ngalamin morning sickness. Kalau kita malah makan yang pedas-pedas tuh malah bikin mual dan muntahnya tuh makin parah. Apalagi buat kalian yang seperti aku jadi tuh sensitif sama bahan-bahan makanan tertentu atau rempah-rempah tertentu waktu di awal trimester itu malah jadi tambah parah. Jadi mendingan untuk sementara kalau memang kalian bisa di stop dulu deh, atau jarang-jarang dulu, jangan terlalu sering makan makanan pedas. Terus kalau misalkan udah masuk trimester kedua atau ketiga, biasanya tuh dokter akan menyarankan kita untuk mengurangi namanya makanan-makanan pedas. Kenapa? Karena kan makin besar ukuran si janin itu dia akan semakin menekan usus kita kan. Nah itu yang bikin kita kadang tuh kerasa kayak begah dan asam lambung kita tuh ikut-ikutan naik gitu lah. Jadi di trimester kedua dan ketiga tuh baiknya kita kurangin makan makanan pedas. Tapi kalau misalkan kita terlalu sering makan makanan pedas tuh resikonya cukup parah sih. Dari yang pertama itu diare, terus gangguan pencernaan, terus juga bayi bisa lahir prematur juga dan kelainan pada janin. Takutnya seperti itu. Jadi lebih baik kita kontrol diri kita sendiri aja. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.